Anda masih di Kompas Petang, saudara, dan saya sudah kembali berdua dengan Tengku. Kompas Petang nanti masih berapa jam lagi? Masih Kompas karena saya siang. sudah tidak sabar, nanti di Kompas Petang hasilnya akan muncul Kita ya. akan nantikan hasil Iya. selengkapnya nanti. Dan kita sudah berdua kembali, saudara, seperti yang informasi akan kami sampaikan berikut ini tentang calon pengantin. Jadi pemilihan legislatif ini ternyata tidak membuat calon pengantin di Denpasar mengurungkan niatnya. Keduanya tetap memberikan hak suara ke TPS lengkap dengan pakaian adat. Pasangan pengantin ini menyempatkan memberikan suaranya di TPS 1 Banjar Abian Denpasar, Bali sesaat setelah melakukan ritual persembayangan di kediaman mereka. Sontak kehadiran keduanya ini menyita perhatian warga yang juga datang untuk mencoblos. Mereka tidak menyangka upacara pernikahan mereka akan berbarengan dengan pemilu legislatif 2014. Jangan-jangan mereka datang ke sini dikira bagian dari atraksi di TPS ya, tapi ternyata bukan. Dan saudara, tidak bisa dipungkiri praktik kekuatan magis telah berakar kuat dalam sejarah bangsa. Tak hanya di musim politik seperti ini. Dan praktik paranormal politik jadi sisi dramatis pertarungan pemilu yang memikat mereka, para pemburu kekuasaan. Tak hanya politisi, paranormal pun ikut bertempur menjelang pemilu 2014. Sikut-sikutan antar paranormal politik bak pengacara yang akan habis-habisan membela klien mereka. Bukan pernah, memang itu dunia saya memang sering. Tapi baik lagi, kan masing-masing punya jago. Dia jagain siapa, kita jagoin siapa, jagain siapa, nggak ada masalah sih. Alhamdulillah sampai sekarang sudah jadi. Ya, ini dia paranormal beraksi memikat para pemburu kekuasaan dengan cara mereka masing-masing, termasuk lewat ritual yang berbau klinik. Ada yang kita mandiin kembang misalnya, kemudian ada yang kita berikan jimat atau ake, kemudian ada yang kita bisa kasihkan mantra, kemudian ada yang kita kasih doa juga kan gitu. Ada pula ritual dengan menghadirkan boneka voodoo ala Indonesia. Beda tangan, beda pula ramuannya. Di tangan Ki Kusumo tanpa ritual mistik, klien yang berambisi dengan kursi dewan dijamin puas. Menyangkut proses ritual itu tergantung alirannya aliran apa ya. Kalau di aliran saya, di tempat saya sih nggak ngapa-ngapain ya, cuma duduk ngobrol, saya bersihkan energinya, saya isi energinya, selesai setelah itu. Jadi nggak ada cara yang neko-neko, jadi ya jadi, udah gitu aja. Jadi maksudnya tidak harus dia berenang di kali atau apa, nggak ada, nggak usah dia apa, nggak macam-macam lah, maksudnya nggak suka duduk di bawah pohon atau apa, nggak ada. Jadi datang ke sini konsultasi, ngobrol ABCD, kekurangannya mau bagaimana, mau ditambahkan di sebelah mana, ya sudah selesai. Nah, kebetulan tim Demokrasi Kursi bertemu dengan salah seorang pasien Ki Kusumo yang tiada lain adalah seorang caleg. Yang saya kuatkan adalah energinya. Pada prinsipnya manusia hidup karena adanya ruh. Ruh itu ada energi yang membuat kita bisa hidup, bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas. Dalam tubuh manusia ada energi baik dan energi buruk, ada sifat baik dan sifat buruk, itu ada di badan kita. Sifat buruknya kita bersihkan. Sesuatu yang membuat kita tampil tidak memikat, tidak nyala, tidak digemari, tidak disenangi, tidak digandrungi, itu diangkat. Ritualnya sih semacam buka aura. Tapi jangan salah, biayanya bisa seharga helikopter. Waduh, ya memang sih tergantung apa keinginan klien. Sekarang saya pengen belinya sepeda kumbang. Modal sepeda kumbang berapa sih? Dia harus mendapatkan uang itu berapa lama bekerjanya ya. Kita sama-sama tahu sepeda kumbang tuh begitu doang. Tapi kalau dia bilang, saya pengen helikopter, ya tentu semuanya akan jauh berbeda. Manakala keinginannya apa? Ya. Iya, kalau dipikir-pikir ini juara banget ya para caleg ini sampai melakukan beragam cara untuk bisa mendapatkan kursi di DPR. Betul. Sebenarnya pertanyaan kemudian muncul, apa ini? Demi apa? Apa gaji yang fantastis? Kita ajak Anda untuk membuka slip gaji mereka. Saudara, gaji pokok anggota DPRD Kabupaten Kota 7,7 juta rupiah ini belum ditambah plus-plus ya, ada tunjangan yang bergantung pada pendapatan asli daerah. Total gaji mereka ini jadinya berkisar 15 juta rupiah per bulan. Nah, gaji anggota legislatif provinsi itu sekitar 10,7 juta rupiah. Jika ditambah dengan tunjangan berdasarkan pendapatan asli daerah, ini kisarannya bisa sampai 30 juta rupiah per bulan. Nah, kalau yang ini boleh saya umumkan nih Putri, untuk DPR ada 15 juta 500 rupiah. Ini gaji untuk anggota DPR. Dan jika ditambah tunjangan bisa sekitar 60 juta rupiah yang bisa mereka kantongi. Ini pun belum ditambah tunjangan lain. Seperti tunjangan riset yang bisa mencapai ratusan juta rupiah. Wah, ratusan juta rupiah nih. Lebih banyak plus-plusnya
fasilitasnya ya. Dan selain gaji dan tunjangan saudara, fasilitas yang diperoleh anggota dewan baik tingkat 1 maupun tingkat 2 ini banyak sekali. Ada biaya perjalanan, rumah jabatan, uang duka, uang pensiun dan tunjangan beras. Nah, Kira-kira penjabaran tadi tentunya menjawab kenapa sampai akhirnya banyak caleg yang berlomba untuk bisa mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat. iya. Dan saudara, kita akan jeda sejenak karena jangan kemana-mana. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Kompas Siang.